Betul lagi berjumpa lagi di podcast Sebelah Kota bersama gue Pangeran Ciahan. Sekarang kita kembali akan membahas profil satu fans club di Indonesia, dan yang mendapat giliran pada hari ini adalah FC Bayern Fan Indonesia atau disingkat FC BFI. Yes. Ya, sudah ada teman-teman, ada Bung Iwan di sini dan Boy Ernest dari FC BFI. Apa kabar? Baik. Gimana Bayern Munchen? Ya masih Masih di atas. belum tersaingi sudah. Oke, kita akan ngomong-ngomong ngebahas soal profil FC BFI di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun berapa? Sejak 2008. Tepatnya sebenarnya ketika teman-teman para founder di Januari 2008 kita sesama pencinta penggemar Bundesliga khususnya Bayern Munchen gitu kan, belum ada wadah gitu. Dan dalam jelang 2-3 bulan kemudian Bayern Munchen memang ke Jakarta, dan partai atau laga terakhir perpisahan Oliver Kahn waktu itu, dan disekaliankanlah di ketika kunjungan Bayern Munchen ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, terus siangnya ada coaching klinik di Sumantri, lalu diresmikan oleh Oliver Kahn plus kru yang memang waktu itu tiba di Jakarta. Tapi berarti sebelum tahun 2008 itu sebelum berdiri, tapi fans-fansnya udah ada itu? Udah ada. Ya mungkin ya tadi itu seperti masih ada di dunia maya, belum ada bentuknya aja gitu. Jadi dan Bayern datang ke Jakarta ada kesempatan. Sekalian. Dan akhirnya official terdaftar di sana. Official terdaftar di sana. Iya. Sekarang FCBFI ada berapa member di seluruh Indonesia? Member untuk seluruh Indonesia sudah hampir 400, dan setiap tahun kita buka 2 kali pendaftaran supaya bagus administrasinya. Tapi untuk fans secara umum di Twitter dan Facebook sudah hampir 4.000-an. Ada di berapa kota di Indonesia? 23 koro ya? 23 kota? Iya, mulai dari Aceh, paling barat, di timurnya di Makassar, Manado, ataupun NTT. Bisa diceritakan kepada Motolikins awal kegiatan-kegiatan dari FCBFI apa aja? Khusus di Jabodetabek, walaupun umumnya juga hampir sama di beberapa teman-teman di korwi lain, yang jelas nobar, nonton bareng. Dan syukur banget setelah 6 tahun Bundesliga tidak hadir di Jakarta atau di Indonesia, ini kerinduannya terbalas di tahun ini. Ada salah satu TV nasional dan 2 TV berbayar yang menyiarkan Bundesliga, jadi kita dimanjakan lagi. Selama ini sih streaming ya, suka nobar di kafe-kafe, ya apapun yang memang bisa menyiarkan Bundesliga secara streaming. Terus selain nobar, kita juga ada rutin futsal atau ya soccer normal yang lapangan besar. Terus ada gathering, ya mungkin ngumpul-ngumpul ataupun peresmian regional ataupun kegiatan sosial kayak donor darah juga kita ada, atau ke keagamaan misalnya kayak buka puasa bersama halal itu juga ada. Berarti kalau sebelum ada siaran Bundesliga di Indonesia, sebelumnya cuma nungguin streaming atau kemudian kalau Bayern main di Champions League gitu kan? Betul banget. Berarti kawannya nggak bisa itu nonton. perjuangan kita. Perjuangan itu ya. Kalau yang di Jakarta, tempat nontonnya FCBFI di mana? Sebelum tahun ini sih ada di salah satu kafe di Jerman di daerah Kemang. Terus kalau sekarang terakhir yang kemarin official di Cappuccino Plaza Semanggi. Jadi kalau misalnya emang pengen nonton bareng FCBFI, akan di situ. Kunjungi homepage kita atau Twitter kita ataupun Facebook, itu update kok. Event apa sih minggu ini, 2 minggu kemudian, atau ada event yang nggak melulu hanya Bayern Munchen, mungkin dengan fans club lain sejak Jabodetabek seperti hari Minggu lalu. Oke. Bayern Munchen sebuah klub yang besar, tapi kita tahu bahwa di Indonesia orang banyak lebih suka kalau klub Inggris, klub Italia, gitu. Mungkin bisa ceritain gimana awalnya bisa jadi fans dari Bayern Munchen? Mungkin kalau kalau ibarat kata, saya yakin sih hampir semuanya, mungkin nggak semuanya sih, mungkin sebagian besar dari fans Bayern ini tuh berangkat itu dari si Oliver Kahn ini. Baik yang pria maupun yang wanita, itu awalnya dari si Oliver Kahn ini gitu. Terus tapi kedepannya kita sebagai fans juga, dalam artian kita nggak mau jadi fans yang bodoh gitu ya, maksudnya kalau misalnya kita jadi fans, otomatis kan ada yang kita jadiin panutan gitu dari apa yang gitunya kan, jadi maksudnya ada hal positif yang kita ambil gitu kan. Nah jadi kita ngeliat kalau si Bayern Munchen ini tuh ada di Bundesliga, dia liga yang sehat, finansial sehat maksudnya, dan jarang banget ada kontroversi. Terus sekarang kan ada itu tuh FIFA Financial Fair Play itu. Nah, jadi kalau misalnya ibarat kata kita mau bilang, maksudnya singkat kata, tim yang bermain di Bundesliga itu pasti layak. Semuanya pasti sehat secara finansial. Oke, jadi fans Bayern Munchen, jadi fans klub Bundesliga itu kan memang suatu yang agak nggak biasa gitu di sini. Yeah. Mungkin bisa ceritain ada pengalaman uniknya kan, gimana mungkin di lingkungan atau mencari tempat nonton yang susah atau bagaimana? Ya sebenarnya bukan merasa eksklusif ataupun nggak kepengen jadi yang beda gitu, nggak juga. Ya, teman-teman
nggak so jauh mungkin keluarga atau di lingkungan kantor atau tempat kerja yang kok biasanya di liga ini, liga yang ini. Nah, kalau saya pribadi sih kebetulan ada historinya sedikit ketika Jerman walaupun kalah di Piala Dunia Meksiko melawan Argentina. Iya, 86. Saya melihat Jerman tuh apa sih? Tapi spesial di situ. Lama-kelamaan saya bedah lagi Jerman tuh apa, di dalamnya adanya Bayern Munchen. Dan itu selalu begitu ceritanya kan, dan ya kenapa nggak warung nih? Kalau orang Jerman bilang kenapa nggak dengan Bayern Munchen? Itu jadi awal suka Bayern Munchen dari awal situ. Jadi dari timnas Jerman dulu, Iya. lalu ke Bayern Munchen. Iya. Kalau Emas gimana? Awal Awalnya sih suka. awal sih saya sebenarnya pribadi sih nggak suka sepak bola ya, maksudnya Kamu nggak suka sepak bola? awalnya ya. Karena kebanyakan kayak maksudnya anak-anak waktu seumuran saya waktu SD gitu lebih ngarahnya ke contohnya ke Amerika gitu kan, maksudnya lebih demen lihat permainan yang skornya banyak gitu, basket gitu kan. Tapi gara-gara game Jepang itu Kapten Tsubasa kan, keren banget itu kan. Terus di situ ada kipernya itu si Dieter Müller tuh, kiper Jerman. Terus suatu malam tuh saya bangun di TVRI-nya, nah yang Bundesliga, terus saya bilang, wah gila Dieter Müller tuh benar ada ya orangnya gitu kan. Ternyata itu si Oliver Kahn. Lalu langsung ngikutin Bayern Munchen. Oke, jadi mulai dari Anim ke Bayern Munchen ya? Ya kira-kira kayak Lumayan gitu. jauh juga udah. Oke, SBB sendiri ada target nggak kira-kira apa yang mau dicapai dalam setahun tahun ke depan? Target setiap tahun selalu ada, yaitu buat stimulus kita yang paling sederhana ya, kita makin lebih erat aja, terus bisa melebar lagi koridor-koridor yang lain, dan tiap tahun emang agenda kita yang paling utama meresmikan regional di tiap-tiap daerah. Kalau tour ke mungkin ada nggak? Belum ada, tapi 1-2 temen dan kebetulan ada beberapa yang masih studi di Jerman juga, itu bisa live report ataupun bisa jadi penghubung kita terus. Dan sebenarnya juga untung dengan apa ya, sosmed yang belakang begitu bagus, kita cukup intens kontak dengan para pemain Bayern Munchen dan manajemen Munchen yang ada di sana. Termasuk Champions League kemarin kita langsung dikontak nobar. Maksud dari kalian sarana dikontak nobar. Itu sebelum pertandingan? Iya pasti, H-3 atau H-4. Dan itu disambut atau dibalas langsung oleh Ribéry dan Robben juga. Gitu. Oh oke. Jadi itu dapat privilege sebagai seperti itu. Iya. Oke. Kalau bisa dikasih tau mungkin website atau komputernya SCBFI? Kalau homepage di www.fcbayernfanindonesia.com. Kalau Twitter sendiri itu FCBFI_official. Oke. Jadi kalau adminnya, jadi kalau mau tahu informasi lebih lanjut mengenai SCBFI bisa klik tadi di websitenya dan di account Twitternya. Oke, betul itu tadi soal profil dari FC Bayern Fan Indonesia. Kita akan ngomongin lebih lanjut soal gimana Bayern Munchen di Bundesliga dan di Champions League musim ini. Tapi jangan kemana-mana, kita sambung lagi di sesi selanjutnya.